Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah saudara-saudari sekalian, kita sudah mendiskusikan tentang kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam. Pertemuan yang ke-9 ya. Jadi sini saya akan menambahkan, dari meja saya sudah ada 2 pertanyaan ya, yang akan saya tanggapi. Ya, pertama kita akan melihat tentang hakikat kurikulum pendidikan agama Islam. Hakikat kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita men-setting kurikulum yang berorientasi terhadap perkembangan peradaban manusia yang berakhlakul karimah. Kenapa demikian? Karena yang namanya ini filsafat Islam, rujukan kita kan Al-Quran dan Sunnah. Rasul bilang dalam hadisnya yang sahih, jika kamu mau menjadi manusia, berakhlakul karimah lah. Jadi salah satu indikator manusia yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak. Ya. Jadi itu. Jadi orientasinya adalah akhlakul karimah. Oke. Dalam akhlakul karimah itu penyebarannya dalam Islam jelas. Bagaimana berakhlak kepada orang tua, ridha Allah tergantung ke dalam ridha orang tua, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansi hakikat kurikulum adalah menjadikan manusia ini berakhlakul karimah. Jadi dalam Islam itu lebih dahulu akhlak ketimbang ilmu. Seperti pemaparan kita minggu kemarin. Di Jepang itu orang lebih dahulu belajar antri dan duduk rapi ketimbang belajar ilmu. Seperti yang dikutip oleh seorang dosen di Finlandia, dia bilang, saya lebih khawatir siswa saya tidak pandai untuk mengantri ketimbang bodoh dari pembelajaran matematik. Ya, jadi substansinya itu akhlak. Orang luar negeri saja berkompetensi dalam menggali akhlakul karimah, baru ilmu pengetahuan. Jadi itu. Oke. Karakteristik kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam itu terorientasi kepada desain kurikulum oleh dinas ya. Ya, karakternya fleksibel, terencana ya. Ada klasifikasi ilmunya, sifatnya umum dan terprogram. Yang membuat corak atau karakteristik ini bermasalah karena di Indonesia yang ngatur pendidikan itu adalah orang politik. Kalau di Indonesia kan banyak yang menyimpang ya, banyak yang aneh-aneh. Misalnya saja, ketika ada ujian nasional di SD, siswa lulus. Ketika dia masuk SMP, dites lagi. Itu menurut pemikiran filsafat, berapa dites lagi? Apakah pemerintah nggak percaya dengan ujian nasional yang dibuatnya sendiri? Ya, itu kan yang nyuruh ujian nasional kan pemerintah, kita dapat ijazah. Masuk SMP dites lagi, berapa? Itu kalau dalam sudut pandang filsafat ya. Oke. Terus kita bisa analisa. Kita dari SD, SLTP, SLTA belajar bahasa Indonesia. SMP 6 tahun kita belajar bahasa Indonesia. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Di perguruan tinggi 2 SKS. Jadi kurang lebih kita belajar bahasa Indonesia itu 13 tahun. 13 tahun kita belajar bahasa Indonesia. Saya masih banyak mencoret skripsi mahasiswa. 13 tahun kita belajar bahasa Inggris. Menurut jurnal ilmiah, saya lihat di Gilip Win Malang ya, websitenya Universitas Islam Negeri Malang. Itu jurnal bilang 13 tahun kita belajar bahasa Inggris, masih banyak
yang nggak bisa berbahasa Inggris secara speaking atau secara writing ya. 13 tahun belajar bahasa Inggris. Jadi itu kurikulum seperti apa itu? 13 tahun belajar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah dianalisa oleh jurnal itu, yang sesat itu sebetulnya administrasi kurikulumnya, bukan orangnya. Toh saya juga sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, susah juga writingnya. Kemarin ya ikut ITP ya, tes TOEFL ya, itu saya yang pertama nggak lulus, yang kedua alhamdulillah lulus ya. Jadi itu bukan orangnya tapi administrasinya. Oke, jadi efisiensi kurikulum di Indonesia, kita review kurikulum ya, dari kurikulum 1994, KBK, KTSP, dan Kurtilas. Itu orientasinya secara konsep itu sudah, tapi secara implementasi dan administrasi itu sangat membingungkan karena ikut campur itu pemerintah. Jadi susah itu untuk mengimplementasikan substansi dari corak dan karakteristik kurikulum dalam sudut pandang filsafat. Terus yang ketiga, analisis filosofis permasalahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Banyak ya. KBK lahir 2004. Kurikulum berbasis kompetensi. Ya, apa bedanya KBK dengan KTSP? Itu secara substansi bahan itu nggak ada bedanya itu. Tapi secara kebijakan pemerintah itu ada bedanya. KBK kurikulum berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan ditentukan oleh daerah masing-masing. Daerah menganalisis kebutuhan siswa dan disesuaikan kurikulumnya dengan letak wilayah di mana kurikulum itu akan diimplementasikan. Itu KBK. Sedangkan KTSP itu analisis kebutuhan siswa dianalisa oleh aparatur daerah tingkat 2 ya. Kurtilas revisi KTSP tahun setelahnya itu bedanya, analisa kebutuhan siswa boleh dilakukan oleh wakil kurikulum dengan rapat majelis guru di awal semester. Jadi secara substansi itu ini menurut saya ya nggak ada bedanya itu ya. Jadi gimana analisis filosofisnya? Bagaimana kita men-setting kurikulum yang efektif dan efisien? Dulu masa Pak Harto itu kurikulum saya rasa efektif. Bahan ajar, materi ajar. Saya kelas 1 SD makai buku tante saya itu. Om saya. Ya, sah-sah saja. Karena buku itu diwariskan. Efektif dan efisien. Kurikulum diganti 10 tahun atau 15 tahun atau minimal 5 tahun. Sekarang lihatlah pendidikan kita. 1 semester itu berapa bukunya itu? Jadi secara ekonomi pendidikan banyak permasalahan dari secara analisis filosofis. Di luar negeri itu orang belajar nggak ada strata pendidikan. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SLTA 3 tahun, kampus 4 tahun. Sekarang rata-rata orang tamat 23, 24 S1. Itu S1 itu. Kalau di luar negeri orang nggak ada strata seperti itu. Di SD ketika saudara duduk di SD dikasih ketuntasan minimal dalam materi 1 bulan saudara di SD atau 1 tahun saudara di SD, saudara ujian kompetensi di SD lulus, boleh lanjut ke SMP. 1 tahun bisa SD di luar negeri itu, ketika lulus kompetensinya. SMP 2 tahun dia di SMP, dia makan itu seluruh materi di SMP dan lulus ujian kompetensi, lanjut. Ya, jadi kalau di luar negeri itu kompetensinya sudah dikuasai seluruhnya di tingkat lembaga, itu boleh lanjut ke strata pendidikan di atasnya. Jadi nggak heran orang di luar negeri itu umur 22 udah doktor, umur 25 itu udah ada yang profesor. Ya, kita tamat S2 umur berapa? Saya dulu tamat S2 umur 27 ya. Ya, umur 27 saya tamat S2. Ya, 28. Ya. Itu kalau jalannya sesuai dengan strata tahunan. Kalau enggak ya mungkin bisa lebih lanjut lagi umurnya. Jadi gitu, itu yang membedakan kita.
Jadi analisis filosofis masalah lainnya, bagaimana kurikulum pendidikan itu betul-betul di set dan diimplementasikan oleh orang yang kompeten di bidang pendidikan. Muncul pertanyaan, apakah sekarang nggak kompeten, Pak? Kompeten, tapi yang sulitnya itu kebijakan politik masuk ke pendidikan. Ya, contohnya apa? Ketika Menteri A masuk di reshuffle kabinet, itu masuk Menteri B, itu diganti lagi. Itu secara teori itu teori tata negara boleh lah, tapi teori keilmiahan itu ketika menteri itu men-setting habis kurikulum, itu kan susah jadinya. Ya, ada yang 2 tahun sudah direvisi, padahal minimal direvisi kurikulum ini 5 tahun. Ya. Kita lihat kemarin itu 2 tahun baru diganti lagi. KBK lahir tahun 2004, 2006 lahir KTSP. Kan ngaco itu konsepnya itu. Minimal KBK ini diimplementasikan lah minimal 5 tahun dulu. Ya, habis itu apa? Adil revisi setelah 2006. 2010 ada revisi sampai lahir juga kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu kan revisi KTSP sebetulnya. Tapi karena yang ngasih kebijakan lain beda namanya. Ya, jadi itulah negara kita, itulah konsep yang harus diimplementasikan dalam permasalahan kurikulum. Intinya efektif dan efisien. Muncul pertanyaan, bagaimana mendesain kurikulum dalam filsafat? Dalam filsafat kita nggak ada desain kurikulum, tapi ilmu filsafat dalam menyusun kurikulum pendidikan. Ya. Intinya apa? Desainlah kurikulum yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat keefektifan yang tinggi dalam 4 ranah: ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sudah itu pertimbangannya. Pertimbangan untuk mendesainnya. Pertanyaan kedua, evaluasi kurikulum yang paling simpel menurut filsafat seperti apa? Oke, yang paling simpel itu lihat kualitas dan hasil pendidikannya. Contoh, dalam KBK dulu kita sibuk dalam pembenahan karakter. KBK lahirnya tahun 2004. Sekarang tahun 2020. Gimana karakter kita? Saya rasa kasus permasalahan karakter makin lama makin menjadi gitu. Berarti kurikulumnya nggak efektif itu. Dari masalah sains gimana? Wallahu alam. Dalam pandangan saya tidak efektif juga. Jadi cara evaluasinya gimana? Lihat kualitas hasil pendidikannya setelah itu gimana. Ya, peradaban Indonesia seperti apa hari ini? Ya. Jadi itu bayangan dan gambaran evaluasinya. Yang jelas, desain kurikulum itu harus efektif dan efisien untuk mengangkat peradaban bangsa dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mungkin itu. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.